ini adalah sesuatu yang sudah saya mungkin sudah separuh umur saya gitu, separuh usia saya jalani gitu. Jadi itu saja yang kurang lebih memang yang jadi passion lah, kayak saya anggap ini sudah passion gitu. Ya termasuk pola makan segala macam saya juga menjaga gitu. Tapi ya juga ngejaganya nggak yang serius amat, karena kan terkadang menjaga pola makan sampai olahraga yang cukup serius butuh effort juga ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Masakan Andri Muhammad. Kali ini agak berbeda suasananya. Saya memang sengaja pengen membuat konten, sudah lama nih saya pengen menjadwalkan ini, membahas mengenai hal yang agak unik buat saya, olahraga. Kenapa unik? Karena saya termasuk yang tidak paham olahraga. Mungkin pola hidup saya jauh dari olahraga ya dulu, sehingga akhir-akhir ini saya melihat anak saya ternyata sangat memperhatikan olahraga. Poin yang saya appreciate di sini, saya tidak pernah mengajarkan hal ini, karena tentunya yang saya bilang tadi, tentunya saya tidak paham olahraga gitu. Tapi ketika anak saya memahami olahraga, berarti ini sesuatu yang datang dengan sendirinya. Karena frekuensi saya di rumah itu mungkin bisa dibilang jarang sekali gitu. Artinya tumbuhnya anak saya Malvin ini benar-benar mencari passion sendiri, sehingga menemukan, alhamdulillah yang ditemukan adalah olahraga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Malvin, atau mungkin yang kenal Halo Joy, yaitu saya cuma dapat cerita lah gitu, karena kan itu masih bayi saya kan ya. Jadi dalam kesempatan yang alhamdulillah sangat baik ini, mungkin ingin izin sedikit sharing. Gak banyak sih sebenarnya. Yang pertama adalah soal tempat yang ada di belakang saya ini. Ya, saya rasa insan masyarakat Indonesia sudah tahu lah ini di tempat apa ya. Ini adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta. Ini kalau bagi saya pribadi, GBK ini punya nilai, pokoknya macam-macam lah, aspek macam-macam untuk diri saya secara pribadi, karena pertama kali saya tahu Indonesia punya stadion ini adalah pas Piala Asia 2007. Waktu itu Indonesia jadi salah satu tuan rumahnya bareng Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Ya 2007 itu. Saya mungkin SD kelas 2 kali ya itu. Apa kelas 3 saya lupa. Sekitar itu. Saya pun juga punya kenangan sama papi saya juga, Andri Muhammad, di stadion ini juga. Ada beberapa kenangan. Salah satunya adalah pertama kali saya nonton langsung pertandingan sepak bola di sini, yaitu Indonesia melawan Oman. Kalau nggak salah waktu itu kualifikasi Piala Asia 2011. Waktu itu emang saya ingat banget, saya pengen nonton, tapi ya tentu nggak bisa sendiri kan, tentu harus ada yang nemenin. Nah, akhirnya papi dan mami saya waktu itu mengusahakan. Jadi ini punya nilai historis yang cukup ini buat saya. Dan ya beberapa kali semasa beliau menjadi musisi pun, stadion ini pernah jadi saksi juga. Artinya saya banyak belajar dari Malvin, karena prinsipnya saya akan belajar dari siapapun yang mengetahui hal yang saya tidak tahu gitu. Jadi saya tahu bola, ya mengenal bola gitu dari Malvin. Bahkan saya nganter dulu dia umur berapa ya ke sini, ke GBK ini. Makanya saya bikin konten di sini karena ceritanya dulu pernah nonton bola yang
sebetulnya saya nggak ngerti gitu, tapi karena pengen sekali nonton bola, akhirnya saya sama istri saya nganterin lah nonton. Wah, euforianya sangat besar ya, anak saya seneng, Marvin seneng, dan saya juga, ternyata nonton bola secara live itu seperti ini. Waktu itu kalau nggak salah Oman melawan Indonesia. Itu, Masya Allah, seneng, tapi saya nggak paham. Orang sorak, kapan mesti sorak itu saya nggak paham. Oh, sorak itu ikut. Ya, seperti itu yang membuat artinya memang Marvin tumbuh dengan passionnya sendiri, memilih sendiri. Yang ini yang paling penting, dia tidak ada passion di musik yang saat itu saya sangat-sangat di bidang musik, artinya mendukung lah gitu. Ketika dia mau masuk musik sudah pasti terdukung oleh kondisinya gitu. Tapi kalau olahraga udah pasti tidak terdukung karena kita jauh dari passion itu. Semasa papi saya memang masih sangat aktif bermusik, itu kan memang beliau cukup sering dari satu kota ke kota-kota yang lain. Pokoknya sering job lah gitu. Sering di stage dari di mana-mana. Yang pada akhirnya kurang lebih dalam seminggu kami ya, dan juga terutama saya bertemu dengan beliau itu kurang lebih bisa seminggu hanya 4 kali lah gitu paling banyak gitu. Jadi sisanya ya beliau ke mana-mana gitu. Entah masih di Jakarta, masih di Jabodetabek atau ya di luar kota, di luar pulau bahkan gitu. Dan bahkan juga sempat beberapa kali keluar negeri. Yang jelas hal itu juga yang membuat saya akhirnya berkecimpung dengan lingkungan sekitaran saya itu gitu. Yang dimana itu akhirnya memperkenalkan dan juga memperdalami diri saya kepada lingkup olahraga gitu. Dan sampai sekarang gitu, alhamdulillah sampai sekarang. Saya juga menggeluti olahraga bela diri Aikido, yaitu salah satu olahraga bela diri asal Jepang sebenarnya. Itu sejak 2012, saya SMP kelas 1 waktu itu. Jadi itu dan alhamdulillah pun sudah 2 tahun terakhir saya juga jadi salah satu tenaga pengajarnya juga, jadi salah satu sensei-nya juga gitu. Dari masih senpai itu kan murid, kalau bahasa Jepang ya murid yang memang jadi senior lah gitu kurang lebih. Saya udah mulai bantu ngajar sampai alhamdulillah di 2021 ini sudah menjadi salah satu sensei juga gitu. Ya masih berproses juga lah gitu. Tentu masih banyak juga yang memang Aikidoka yang insya Allah juga lebih baik gitu. Ya, saya juga menggeluti kepelatihannya gitu walaupun tidak serius. Pernah juga saya melatih SD ITA Rahman, tim futsal SD-nya. Itu sekolahnya ada di Petukangan. Iya, Jakarta Selatan. Itu bahkan saya sambil berkuliah pada waktu itu. Jadi bisa paginya kuliah, terus pagi sampai siang kuliah. Nah, habis itu saya ngelatih terus sampai sore, terus malamnya kadang atau sorenya ada rapat sama organisasi saya di kampus atau di mana, atau ada kegiatan lain, atau ada antar pesanannya rumah masakan. Jadi saya menjalani itu kurang lebih selama masa kuliah gitu, bahkan dari akhir SMA gitu waktu itu. Sekali lagi alhamdulillah, tabarakallah, Marvin mendapatkan hal yang akhirnya saya pahami sekarang, ini hal yang baik. Karunia dari Allah bahwa Marvin diberikan satu passion yang bermanfaat ya, yang baik. Karena pada dasarnya olahraga hal yang disukai Allah gitu. Menjaga kesehatan, mencintai diri. Maksudnya benar-benar memikirkan ini baik apa tidak untuk diri. Sampai ke hal yang sifatnya hal yang tidak bermanfaat, misalnya merokok gitu. Ya memang dari dulu setahu saya Marvin tidak suka. Saya cuma berpikir saat itu tidak merokok ini karena apa nih? Apa karena segen sama saya? Ternyata karena olahraga. Jadi karena cintanya olahraga sehingga mengotori paru-parunya dengan asap itu sudah nggak terpikir gitu, maksudnya nggak banget gitu. Itu yang membuat alhamdulillah. Harapan sih ya semoga kita semua sehat selalu,
yaitu jadi dari olahraga ini semoga jadi indikator yang memang bisa senantiasa membuat kita sehat dan juga tidak menjadi trigger untuk bisa bersilaturahmi dan mendekatkan, semoga bisa jadi salah satu ikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, dan juga semoga orang juga bisa lebih hidup dan lebih bisa bergerak karena olahraga gitu, baik dari kesehatannya maupun juga dari ekonominya gitu, karena kan memang kita itu, dan juga ya tentu menjauhi diri dari hal-hal yang mungkin buruk ada di olahraga gitu, entah itu sifatnya judi bola atau apa yang walaupun mungkin itu cukup sulit diberantas, tapi memang dari diri kita sendiri itu harus melepaskan diri lah gitu dari yang buruk, karena olahraga ini sudah positif gitu, ketika ada yang buruk tuh sayang sekali gitu rasanya gitu. Dan ya semoga ini juga berhubung sedang AFF Suzuki Cup 2020, semoga juga timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil yang maksimal di setiap laganya, dan juga semoga Allah permudahkan untuk bisa menjadi juara di edisi kali ini, karena memang sudah 5 kali nih gitu jadi runner up terus, qadarullah, tapi semoga kali ini bisa jadi juara, dan semoga ya olahraga Indonesia bisa lebih baik gitu. Kita berikhtiar untuk bisa lebih baik, itu yang menjaga, itu yang lebih diharapkan. Intinya seperti itu, dan sekarang banyak belajar dari Malvin mengenai olahraga, mengenai kesehatan, mengenai pola makan. Saya kan ngawur ya kalau makan. Ya, Malvin dari kecil sudah mikirkan kalau makan kuning telur itu dibatasi putihnya, boleh seperti itu. Ya kalau saya kan yang mana yang enak saya makan. Apalagi sekarang, di usia sekarang ya harus benar-benar dijaga. Ya, yang berlalu karena tidak tahuan saya, tidak pedulinya saya, ya insya Allah bisa dimaafkan dengan disehatkan. Amin. Tapi untuk berikutnya, saya banyak belajar dari Malvin dan saya harus menjaganya. Semoga Malvin dengan cita-citanya atau passionnya di olahraga memberikan satu manfaat olahraga di Indonesia, ataupun minimal untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami, dari saya, Andri Muhammad dan dari Malvin. Terima kasih sudah nonton di channel Memasakan. Beri saran ataupun masukan untuk konten apa yang harus kami bahas, karena walaupun ini channel Rumah Masakan tidak harus membahas tentang masakan ya, intinya sesuatu yang bermanfaat, semoga bisa memberikan wacana dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi semoga sehat selalu. Saya Joy Malvin, jazakallah khair atas kesempatannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.